Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Sunnatullah yang terjadi pada umat ini, yang dimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sudah sampaikan, sataftariqu ala hadhil ummah atau ala hadhil millah, akan berfirqah umat ini atau firqah ini, ya, agama ini, ala salasin wa sab'ina firqatan, yakni menjadi 73 firqah, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidatan, kecuali satu. Ini sunnatullah, Rasulullah diberitahu oleh Allah. Dan ini bagian iman daripada yang gaib, yakni yang akan terjadi dan pasti terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni jelaskan dengan kalimat firqah. Firqah ini satu perpecahan yang sudah pada tingkatan yang sangat mendasar, sangat fundamental. Kalau perbedaan-perbedaan, ya, yang dimana kita boleh berbeda, perbedaan-perbedaan masalah furu'iyah cabang, itu namanya ikhtilaf. Ya, oleh karena itu tidaklah terjadi firqah kecuali diawali dengan ikhtilaf. Rasul sebutkan pakai kalimat sataftariku, akan berfirqah. Jadi maknanya perbedaan yang ada di tengah umat ini, kesesatan yang ada di tengah umat ini bukan kesesatan yang ringan sifatnya, tidak berat, karena sudah mendasar. Ya.
Dan Rasul kabarkan yang sesat dengan yang benar itu 1:72. Dan 72 ini bukan batasan. Kenapa? Karena ada pembanding. Bahasa Arab itu begitu. Rasul menyebutkan iftaraqatil yahud ala 71 firqatan. Telah berfirqah Yahudi 71. Ya, kulluhum finnar ila wahidan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Waftaraqatin nasara, dan Nasrani juga berfirqah. Ala sintaini wa sab'ina firqah, menjadi 72 firqah. Kemudian baru Rasul katakan umat Islam 71, 72, 73. Kalau ada pembanding ini bukan berarti batasan orang Islam ini pecahnya 73, enggak. Ya. Jadi orang Nasrani pecahnya lebih banyak dari Yahudi. Ya. Sedangkan umat Islam lebih banyak dari Nasrani. Maknanya umat Islam ini perpecahannya sangat dahsyat, lebih banyak ya dari Yahudi, Nasrani. Itu demikian. Kenapa Rasul kabarkan? Karena agar umatnya akhir zaman ini hati-hati kalau melangkah. Ya, jangan asal anut gerubyuk kalau orang Sidoarjo bilang. Ya, kalau orang Madura bilang norok buntek, ya. Itu pokoknya bebek gitu aja, jangan. Itu. Jadi jangan hanya atut gerubyuk gitu, jangan. Ya, jadi kalau melangkah itu harus hati-hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Surat Al-Isra ayat 36. Dalam melangkahkan kaki kita ini umat akhir zaman. Ya. Yang jarak kita dengan Nabi kita sudah jauh. Tidak hanya waktunya, tapi juga jarak tempatnya. Madinah dengan Sidoarjo ini berapa kilometer kira-kira? Ya, itu. Jarak waktu 1400 tahun lebih. Ya. Kemudian jarak tempat berapa? Oleh karena itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, ya, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidatan, kecuali satu. Yang masuk neraka 72, yang masuk surga cuma satu. Yang benar ini cuma satu. Ya. Yang 72 itu neraka. Makanya tidak bisa dijadikan patokan sekarang ini kalau mayoritas pasti benar. Tidak bisa. Ya. Justru Rasul mengkabarkan sebaliknya, mayoritas itu jenengan ya. Jadi tidak bisa, ya. Mayoritas sebagai standar kebenaran. Dan di dalam Al-Qur'an sendiri Allah taala berfirman, aksaron nasila ya'lamun. Ake-ake menungso iku gak duwe ilmu, gak ngerti. Aksaron nasila yaqilun, ake-ake menungso gak gelem gunakno akale. Itu begitu. Jadi kalau banyaknya orang dijadikan dalil kebenaran, ini salah besar sudah. Ya, itu demikian, salah besar. Maknanya dari sabdanya Rasul tersebut, wahai umat akhir zaman, hati-hati kalian. Ya, itu demikian. Banyak yang sesat daripada yang benar. Kemudian ya, kalau yang satu ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali dibahas hadis-hadisnya dan bahkan sangat-sangat rinci. Kenapa? Ya, karena firqatun najiyah, ya, kelompok yang selamat itu dirinci oleh Rasulullah agar umatnya yang ada di mana-mana di kelompok ini, golongan ini, ormas ini, semuanya bisa apa? Kembali ke satu, ke jalan yang satu itu. Harapannya demikian. Kecuali orang itu kalau sudah terhijab dengan fanatisme golongan, fanatisme madhab,
fanatisme, macam-macam sudah. Ini yang menghalangi orang itu sulit menerima kebenaran. Nek gak golonganku, gak gelem. Nah, itu gitu. Nek gak kelompokku mau. Ya, itu demikian. Bahkan antar kelompok, antar golongan, antar ormas itu ndak hanya nggak tegur sapa, salam aja ndak mau. Nah, itu demikian. Bahkan sudah pada tingkatan saling apa? Mengkafirkan. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Makanya Rasul mengatakan firqah. Ya, itu memisahkan diri dari induknya. Induknya ini Rasul dan para sahabat itu induknya. Jadi manhajnya itu, akidahnya, akhlaknya nyimpang dari Rasul dan sahabat sudah pada tingkatan yang mendasar. Karena standar kebenaran itu Rasulullah. Dan ini dibahas dengan yang satu itu. Yang satu ini siapa? Rasul rinci. Ya. Nah di sini saya akan bahas sebab-sebab sesat itu apa? Ya. Karena apa? Karena fakta ini sudah ada di depan kita. Fakta itu ada di depan kita. Kita tidak bisa mungkiri kebenaran hadis ini. Ya, walaupun kita tidak pernah jumpa dengan Rasul, tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi sabdanya Rasul sekarang menjadi kenyataan. Ini menjadikan kita semakin iman kepada Rasulullah walaupun kita tidak pernah jumpa Rasulullah. Itu demikian. Ya. Sebab waktu. Kita bahas sebab jarak, jauhnya jarak. Ya, jauhnya jarak dari Madinah ke Sidoarjo. Itu lewat berapa negara coba? Ada India, ada Afghanistan, ada Pakistan, ada sudah. Ya, sampai Thailand, terus mereka itu agamanya apa, budayanya apa. Maka masuk sekarang blek di Sidoarjo. Kita lahir coer di Sidoarjo. Ya, maka bapak kita, walaupun mbak kita itu Islam, bapak kita itu Islam. Ya, itu demikian. Sampean jangankan lahir ya, itu mulai hamil saja kalau sudah 7 bulan apa? Napa namanya? Tingkepan, mitoni. Nggih. Sampai buka ten kitab mazhab Syafi'i enten ndak gitu. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali tingkepan niku ono ndak? Sampai golek itu karena jarak ini jauh. Nilai-nilai itu ada sampai kita. Ya. Lo itu kan adat Ustadz budaya. Lo yang akidah pun ada. Sini pasar yang paling dekat ini pasar apa? Larangan ya. Itu yang paling ramai. Sampean takoki pedagang itu, Pak, sampean gawe sebean ndak? Tahu sebean? Ya, jarine kanca-kanca jamaah sepanjang sebean nang dukun, wong tuwek. Wong tuwek niku istilahnya wong pinter. Nah, mendo pinter nopo niku? Pinter ngakali ta pinter bujuk. Lho, sebean. Sampeyan takoki pedagang niku engko nang ngene lacine ana bawang, ana kaca, terus ana napa malih niku? Lho nggih. Wis gak peduli sing tekan Lamongan, sing tekan dia ya wis pokoke ya. Oh iku. Sampeyan takoki. Nggih, ana sebean ya. Nah, terus jamaah mriki, nggih, waktu kawin biyen ditakoki wetone ndak? Takoki. Wong kula rumiyin mara sepak kula tiyang Yogya. Le, wetonmu opo le? Mboten semerap Pak. Kowe iki niat rabi apa ora? Lho nggih, kula Surabaya ten Yogya niki niat nikah. Lah kok gak ngerti wetone iki piye? Wis tak gawe kebu bingung ae. Mpun ngoten Pak, kebun niku goblok bingung maneh. Nggih. Barang sakniki anak kula 16, nggih bojo kula loro. Terus mara sepak kula pertemuan keluarga kula ajak kali kula. Bojo sak anak ini. Di hadapan saudara-saudaranya dari Bandung, dari Jakarta, dari anak. Iki lho mantuku paling hebat jadi. Biyen tak hitung gak gelem. Ya. Umpamane gelem ngono aku ngitung ya keliru. Ya opo anak iso 16 iku lho.
Wis gak nutut kok. Bojone loro maneh. Aku biyen kepingin rabi loro ya gak iso. Nggih sampean pegawai negeri wah kenging PP 10. Nggih enten sing pegawai negeri mboten. Gak iso rabi loro. Lek kepingin rabi loro aja dadi pegawai. Kecuali singi den. Lalu itu begitu. Ya, itu. Lo itu sampean dolein nduk kitab ndiae gak bakal ono itu. Sampean mau nduk pesantren mulai Banyuwangi, Banten sampai Aceh ndak ketemu kitabe. Lo betul itu. Sing ono malah hadis larangan. Kanjeng Nabi dawuh man ataka hinan au arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Nah, man utawi sapa ne wong atakang nekani sapa wong kahinan ing dukun au arrafan ing para tidak normal. Lam tuqbal ora diterima apane salatuhu salate man tiyang niku wau arba'ina yauman saklawase 40 di tekotok gak diterima 40 dino. Lah nek benerno jarine dukune ngene wis nggawa ayam irem ngulus ya. Napa putih mulus nggih. Nah, karo kembang telon, kembang macan gegeran, macan kerah. Aniku. Nek gak ngene kok awakmu sial, macam-macam sudah. Kalau meyakini ucapan sang dukun fasaddaqahu bima yaqul, lamuno membenerake kelawan barang kang den ucapake. Nggih kali dukun niku wau lakot kafaro nyekti teman-teman wis kufur bima unzila ala Muhammadin maring barang kan den turunake napa dateng Rasulullah. Niki ngertos sedanten mboten ada yang ndak paham. Ceretan. Ya, itu. Jadi Rasul bersabda barang siapa yang mendatangi para dukun dan para tidak normal ndak diterima. Mas salatnya 40 hari 40 malam. Fasaddaqahu bima yaqul kalau membenarkan ucapan sang dukun. Lakot kafaro lu sungguh kufur mengingkari bima unzila ala Muhammadin ya ajaran yang diturunkan kepada Rasul. Islam itu suruh mengingkari perdukunan nggih tukang ramal. Nek enten manuk dares teko napa niku tandane mati jenengan lho nggih senes kula. Jadi kalau ada burung dares ya burung hantu lewat krek wah wong mati kira. Nek enten manuk perenjak ngoceh tamu. Lah nek ngocehne isuk tamune lanang. Nek awan tamune wedok. Nek sore tamune soge. Nek melarat tamu nek dalu tamune melarat golek utangan. Lho niku enten kamusin niku enten sampean buka lah. Lho nggih lho kula rumen nggih nate belajar ngoten-ngoten niku. Kula pelajari primbon-primbon ngoten niku mujarobat. Kula nek ndukun saged sampean kepingin kebal. Belajar ngoten kula. Yang kepingin nganggur entuk duwe akeh dadi dukun belajar kali kula. Kula ajari nggih. Nambani tiang napa? Nah. Tiang mboten gadah yotro. Lo itu begitu. Ya, itu. Ya, lo itu bagi masyarakat kita biasa. Ya. Mbak kula mbak jenengan buyut kula buyut jenengan niku Islam. Tapi model Islam sing kados ngeten iki. Lah, nggih. Waktu saya kecil tak anggap itu bagian dari agama saya. Begitu nyantri mulai ujung timur sampai ujung barat. Nggih sampai ten timur tengah ternyata mboten enten kitabe babar belas lho ngaten. Enggak ono. Nopo si enten malih kuwatah yang ada di masyarakat kita itu. Iya. Itu dari sisi jarak itu. Iya, dari sisi jarak.
Nek kemis sore nggih ndamel kopi karo rokok klobot niku dideleten ngene meja. Mbah damel napa Mbah? Mbah Mulanang biyen senengane kopi karo rokok. Padahal sing seneng kopi niki kula. Nah, kula seruputi mawon to. Entek nek kopine. Diterima padahal kula sing ngentekaken. Aduh gitu. Jumat pagi bikin takir. Ya, rumah saya sepanjang di belakang rumah itu kan sekarang jadi toko besi itu rumah saya dulu. Ya, itu. Dikentirno niku, ndamel takir disukani kembang. Nggih, napa kembang telon napa kembang macan kerah niku nggih. Ah niku disukani waktu kula alit niku Rp1/2. Ah itu. Terus dikintirno. Napa Mbah? Anak putuku cekak digondol kalap mah. Kata tiyang ical tenan. Lho nggih saestu niku. Sampeyan nek nate manggen sepanjang Karang Pilang niku keyakinan ngoten niku enten. Ngoten. Ah itu daerah. Makanya asalnya Madinah sampai Sidoarjo jadi berubah. Karena lewat berapa negara di situ itu terpengaruh. Budayanya terpengaruh, keyakinannya belek nang Sidoarjo nggih kados ngeten niki. Lah ngeten nek gak ngaji. Kapan ngerti gak ngarang ngerti wis sampai matek tuwek wis ngono iku. Ngoten. Kalau nggih ngaji Ustaz ngaji padha karo sing ngono ya gak berubah-berubah padha ae. Ngono. Mangkane pados guru niku, nggih pados guru niku diperhatikan terus Imam Al-Barbahari wonten kitab Syarhus Sunnah. Fandur ila man ta'khud qaulahu. Perhatekno. Nggih. Perhatikan oleh kamu. Ya, ilaman maring tiang ta'khud qaulahu kang sira niku ngalap ing fatwae ucapane. Perhatikan siapa itu. Ya. Kalau orang yang modelnya kayak gitu adat jadi syariat, yang bid'ah jadi sunnah, sampean seperti itu juga sama. Ya. Gak iso bedakno bid'ah sunnah itu gak iso. Karena gurune ya kaya lho nggih sak lawase gak iso sampean. Itu. Tauhid syirik ndak iso bedakno karena apa gurune ya kaya ngono. Kula diceritane kali mbah-mbah kula niki kiai. Ten ngelom terus panjang. Nggih. Biyen nek Yai Hasyim Asy'ari ku pundi Kiai anu Tebu Ireng nih. Kiai Hasyim Asy'ari. Ya Jombang. Wireng. Kalau datang ke ngelom, orang-orang ngelom itu jidor apa beduk sama kentongan disingitno. Napa wedi disene? Nene. Nyeluk wong salat iku ya karo bener napa salah? Bener. Disingitno tapi nek Yai Hasyim itu wis ngalih dipasang. Le ngaten niku. Mangkane terase sing ten medunten niku gak gelem napa niki maulidan niku bener niku. Lho nggih. Masih 1 hari 7 hari mboten purun ya Hasyim Asy'ari niku. Wonten fatwane NU tahun pinten niku keluar sudah itu. Lho nek purun buka kitabe. Lho ngoten. Nggih. Itu banyak itu. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Islam kita lahir cower itu kayak gini. Jaraknya jauh. Medina ten Sidoarjo niki pinten kilo? Nggih. Islam sing nggawa Islame wong Thailand. Lah Thailand niki apa? Mlebu nang ngene Indonesia. Mari mencelok India. India iku wis pusate Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, kurofat, syirik, bid'ah, takhayul. Jadi satu mencelok srueten Indonesia. Ngoten. Lah nek enten ngoten-ngoten niku pun mangkane pun disalahno tiyang sing nglampahi ngoten niku aja disalahno, tapi kandhanono tutura. Napa mboten asal disalahno, gak nek ngerti gak ngarah wis mlayu jelas tinggal.
Nggih, niku nek ngerti, mangkane mboten asal disalahno, nek disalahno ngamuk nggih ya. Lho ngene. Jadi mun disalahno, nasihat dengan kata-kata yang baik, lemah lembut kepada saudara-saudara kita. Ya, dan kita ndak boleh ngatakan, "Oh, sesat kon." Ojo. Didakwai dhisik, diajak dhisik. Niku ngoten. Ini jarak, ya. Kemudian apa? Masa 1000 napa? 400 tahun. Jangankan 1400 tahun. Rasul setelah wafat, ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu masuk masjid, mau sholat subuh. Ada orang bikin lingkaran, ya, tengahnya satu orang, masing-masing pegang batu 100, dikomando sama yang tengah. Sabbihu mi'ata marrah, tasbihlah 100 kali. Hanallah, dipindah. Allah. Habis hamidu mi'ata marrah, tahmid nasr, alhamdulillah. Habis komando lagi, kabbiru mi'ata marrah, takbirlah 100, Allahu akbar. Habis komando lagi, halilu mi'ata marrah, tahlillah 100 kali. La ilaha illallah, habis. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari niki berapa abang ajenge murang-muring tasih enten sahabat yang lebih alim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dilapurno ternyata napa pun enten tiyang kali ngenteni ten ngajenge griyane. Nggih, ngaten. Qad kharaj Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman sudah keluar belum? Tunggu bareng gitu, tunggu. Begitu keluar dikasih tahu. Nanti kamu di masjid akan menjumpai satu perkara yang engkau pasti mengingkarinya. Apa itu? Insya Allah kalau Allah panjangkan umurmu, kamu akan menyaksikan sendiri. Akhirnya gini apa? Semerap ngoten niku langsung murang-muring kan, diseneni. Langsung ditegur, antum ala millati ahda min millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Apakah Anda ini merasa di atas agama yang lebih benar, ahda, lebih dapat petunjuk ya dibanding agamanya Rasul dan sahabatnya? Rasul lo ndak pernah nuntunkan kayak gini. Sahabatnya lo ndak pernah menerima ajaran kayak gini. Kok kamu lakukan kayak gitu? Coba maca tasbih niku sae mboten? Sae. Baca tahmid sae mboten? Sae. Lah napa kok ditegur? Nggih. Karena caranya salah. Ndak ngikuti tuntunan petunjuk ibadah itu ndak hanya bacaan bilangan, caranya pun harus ngikuti sunnah. Enggak sakarepe dhewe agama niku ndugi Gusti Allah, ndugi langit. Lah nek gawe dhewe-dhewe mboten karu-karuan agama niki pun. Lho nggih. Langsung kali sahabat niki ditegur ngeten. Kenapa kamu kok melakukan itu? Jawabnya napa? Nggih. Ya Aba Abdurrahman ma nurid ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidaklah menginginkan ya melakukan ini itu kecuali kebaikan, pahala surga. Nggih, tapi ngelakoni bid'ah, pelaku bid'ah itu kan kepingin ganjaran, kepingin suar. Cuma carane sing napa? Sampai ngerti asli ini. Ya, itu gitu. Kepingin ganjaran, kepingin swarga, carane sing keli, gak nurut tuntunane Kanjeng. Sakarepe dhewe. Saenake dhewe lho, apa sing gak melok Kanjeng Nabi lah enak. Wong agama niki pun sempurna.
Agama niki pun final punan niki nabi akhir zaman. Mboten enten nabi lali sing ngenyar-ngenyari syariat, sing memperbarui syariat, mboten enten sing merevisi syariat pun mboten enten. Cak niki muncul perevisi syariat. Sinten? Islam libe tambah sing nambah iral. Ini ngaten. Itu sing nambah-nambah ini saenake dhewe wis ayat Quran apa jare uteke niku pun wis ditafsiri sak karepe. Innalillahi. Lah opo gak ndelok penafsirane Kanjeng Nabi sing diajarno sahabat, sing diterima sahabat saking Kanjeng, kok sak karepe dhewe niku lho. Karepe yo napa? Ya, itu muncul. Jadi jarak yang jauh itu, ya. Jadi orang Islam ini semakin tidak kenal, tidak tahu ajaran Islam. Wong di masa Rasul, baru ditinggal Rasul aja orang sudah melakukan itu. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengatakan, au antum muftatihu babad dolal, ataukah anda ini pembuka pintu kesesatan, orang yang mengawali ke bid'ah? Ternyata betul. Katanya perawi hadis, hum alladina yuta'inuna fin Nahrawan. Mereka itu orang yang menyerang kita di Nahrawan, Khawarid. Orang Khawarid itu belajar Islam gak lewat sahabat. Makanya memberontak pada pemerintah. Ajaran Islam tidak boleh, harus taat pada pemerintah. Ini tidak ngajak berontak. Kenapa belajar agama sakarepe dewi dengan dalil wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah, itu. Ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Semuanya dikafirkan, termasuk Ali dikafirkan. Ya, demikian. Akhirnya didakwahi oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Dari 10.000 kalau tidak salah ya. Jadi yang taubat itu ada berapa ribu gitu. Sebagian itu taubat. Jadi akhirnya kembali. Ada yang tetap memberontak khalifah. Itu begitu. Ya, belajarnya keliru. Makanya jangan salah belajar itu, cari guru. Nah, itu yang jelas itu begitu. Kalau katanya Imam Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, kalau orang itu berbicara tentang sahabat, ambil maknanya memahami Quran, memahami Sunnah lewat pemahaman sahabat. Ambil itu, ya, pemahaman yang masih murni, yang masih jernih dari apa? Dari sumbernya, belum kecampuran filsafat, belum kecampuran adat, bid'ah, takhayyul, khurafat, belum kecampuran, masih asli, masih murni. Loh, itu demikian. Ini di zaman apa? Di zaman sahabat sudah muncul itu. Ya, kemudian agak jauh lagi sahabat yang apa? Khalifah yang terakhir ini Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi masa setelah itu muncul Syiah. Muncul Syiah. Oleh karena itu kesesatan, ya, kesesatan itu ada dari luar, ada dari dalam. Kalau kesesatan dari luar, memang ada orang luar yang obok-obok, yang apa? Ya, campur tangan, yang menyesatkan umat Islam. Ya, jadi orang Yahudi Ibnu Sauda, yakni Abdullah bin Saba, ini ya pura-pura masuk Islam, tapi di situ memecah belah. Sistem politiknya ya sama dengan Belanda. Ya, apa? Divide Emperor. Ya, apa itu namanya? Memecah belah. Satu diangkat, satu di itu. Yang diangkat Ali atas nama Ahlul Bait,
ya, yang dikufurkan ini sahabat. Jadi dijadikan antagonis. Setelah Rasul wafat, semua sahabat itu murtad. Kenapa? Karena mengambil haknya Ali. Seharusnya setelah Rasul wafat, itu yang jadi khalifah. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan setelah Rasul wafat nanti Ali. Cuma dihilangkan, dihapus sama Utsman, sama Umar. Itu. Abu Bakar termasuk. Ini. Quran kita itu asli, yang ada ini cuma sepertiganya. 2/3 gak ono, dihilang no. Di dalam surat Alam Nasrah itu ada ayat wa ja'alna aliyan sihrok, kami jadikan Ali menantumu. Dihapus sama Utsman. Sampai ngaji kecil mau apal surat Alam Nasrah enten ndak ayat wa ja'alna aliyan sihrok. Enten mboten enten. Ya, bahkan ada satu surat, suratul wilayah. Jadi orang luar itu masuk ngobok-ngobok, menyesatkan umat, memecah belah umat dari dalam. Yang Ali diagung-agungkan, disejar-jarkan dengan Allah. Dalam satu riwayat, Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwasanya Ali alaihi salam, bukan radhiyallahu an, Ali alaihi salam, ya, itu mengatakan kuntu ma'a Ibrahim finnar wa anna anjaituhu minal haq. Aku bersama Ibrahim waktu Ibrahim dilemparkan ke api. Aku yang menjadikan api itu dingin. Lahirnya tahun pinten. Nggih. Kuntu ma'an Nuh. Aku bersama Nuh. Aku yang selamatkan dia minal gharq, dari tenggelam. Kemudian udah, Masya Allah. Jadi disamakan dengan Allah. Ya, ada demikian. Ya sama. Ya, seperti Nasrani, Allah bisa menyatu dengan hambanya. Ya, Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Rohul. Terus Isa ya Allah, Allah ya Isa. Ya, itu. Ali itu Allah. Bahkan lebih tinggi Ali daripada Allah. Allah ngasih rezeki itu karena atas perintah Ali, atas izin Ali. Temen Ustaz, ya besok tak bawakan nanti. Kitabnya. Itu begitu. Nanti tak bacakan nanti. Ya, itu begitu. Jadi kitab mereka sumbernya dari mereka. Itu demikian. Ya, ini. Itu sudah ada sejak zaman Khalifah. Itu dari luar masuk obok-obok ya. Agama memecah belah, akhirnya sampai sekarang jadi berbunuh-bunuhan. Ya, di dalam akidah Syiah itu ya, ahlu sunnah itu musuh utama, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Sehingga kalau mereka menang dibantai di Iran, di Syria, di Irak itu. Makanya orang-orang Irak itu ketika setelah menjatuhkan Saddam Hussein, mereka menyesal. Menyesal kenapa? Sekarang mereka lebih kejam lagi disiksa oleh orang-orang Syiah. Kalau ada anak kecil namanya Umar, ya, diminta dilebokno drem panas, dilebokno seret mari mateng dikekno wong tuane. Buruane ndi? Tak masak anakmu. Ya iya. Nah, itu. Ada masjid begitu Saddam jatuh ya, serang kira-kira 2 bulan 3 bulan ada masjid namanya Masjid Utsman bin Affan.
diledakkan pakai C4 rata 3.000 orang ndak tersisa. Lu yo nopo sampean? Nggih. Habis itu Masjid Umar diratakan. Yang nama-namanya sahabat itu dintekno resik. Karena di dalam ajaran Syiah mereka itu wajib dilaknat tiap hari. Ya, setiap selesai sholat itu. Jadi melaknat sahabat itu dijadikan sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu. Itu. Tapi sekarang resmi di Indonesia. Nah, mau ndak mau sampean harus mau berdamping. Nah, ya napa sampean? La haula wala quwata illa. Wah, Ustadz ini gini. Enggak, saya ini cuma mengingatkan saudara saya sama-sama ahlu sunnah wal. Jangan sampai anak-anaknya itu kejebak, saudaranya terjebak. Ya, mereka banyak punya pondok pesantren, punya sekolah full day school itu banyak itu di Bandung, Bangil itu paling besar se-Indonesia. Ya, itu Semarang ada, sampai Irian Jaya lo ada. Ya, punya mereka. Itu begitu. Ya, lulusan dari Iran itu tiap tahun berapa ribu itu. Kalau sampai ndak ngerti ndak tahu. Kasihan. Ya, daripada nanti akhir-akhirnya terjadi ya apa sampai terjadi pertumpahan darah, ya lebih baik kita cegah sekarang. Kita kasih tahu saudara kita kasih tahu ya tetangga kita, teman kita, itu demikian. Ya, itu. Apa sampai sekarang ada unsur dari luar untuk menyesatkan umat ini? Ya banyak. Sampai kalau pergi ke Amerika, Massachusetts itu ada universitas. Di situ mempelajari Islam. Gurunya para orientalis. Sorbonne Perancis ada. Ya. Leiden Belanda ada. Toronto Kanada itu juga ada. Itu. Sampean kepingin nang di kira-kira. Iya, itu. Yang sering dapat beasiswa itu anak-anak IAI. Itu gitu. Jadi pulang ke Indonesia, akhirnya otaknya itu jadi ya, itu begitu. Itu mulai dahulu. Mulai dahulu itu. Ada ini siapa orang Jombang itu siapa itu? Sampean deh. Itu gitu. La ilaha illallah, gak ada Tuhan umum kecuali Tuhan khusus. Allah itu isim ma'rifah dari isim nakiro ilahun. Akhirnya semua agama benar. La ilaha illallah bagi Nasrani, Allah itu bukan nama. Tidak ada Tuhan umum kecuali Tuhan khusus. Nasrani apa Tuhane? Yesus, maka Allah itu Yesus. Bagi orang Buddha gitu. Ya. Sekarang Islah itu ya, tahu Islah? Islah siapa itu? Orang Madura itu ya. Barawi. Teretan. Islah Barawi itu begitu, ya. Itu. Ya, kita kan bertauhid ya. Tuhan ini kan cuma satu. Iya, itu gitu. Makanya aslinya Tuhan itu sebetulnya sama, istilahnya yang berbeda. Nasrani itu juga sama Tuhannya. Buddha, Hindu itu sama. Maknanya kabeh masuk suara. Ya, itu. Aja niku lo jundu cuma nduk ngene YouTube masalahne. Aja niku lo jundu le. Iyalah kok nduk YouTube. Gak nduk YouTube tak jundu kan. Itu begitu. Ya, jadi apa? Itu. Terus lagi. Assalamualaikum.
Ya, ini tahun 80-an, 85, 86 itu genjar-genjarnya. Iku adate wong Arab iku. Ya, hindari arus Arabisasi. Kenapa kok hindari arus ndak hindari arus sekularisasi, arus Cinaisasi, arus ini kok hindari arus Arabi? Padahal nabinya orang, kitab sucinya bahasa Arab. Bahkan bahasa surga itu bahasa Arab. Ya, alam barzakh itu takok ini ya bahasa Arab. Marbuka sapa pangeranmu? Ya, bahasa Arab, gak cara Jawa ndak. Nggih. Itu. Ndak bahasa Indonesia ndak, Inggris ndak, Jerman ndak bahasa. Lho kok anti Arab. Ya, hindari arus Arabisasi. Salam itu kita itu punya salam sendiri. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat petang, selamat malam, itu gitu. Ya, akhirnya sholat jamaah sama Yai Ahmad Siddiq. Diimami sholat zuhur, ya, pas salam, ya, selamat siang, selamat siang. Lo popoan Yai lo, fatwamu kan gitu. Itu maknanya carane ngadepi orang gitu harus diculek meripah. Nek dikandani debat itu. Nek wis diculek koyok ngene. Nah. Untungnya akhirnya apa? Akhirnya ya gak iso ndelok akhirnya. Ya, akhirnya kan gak iso ndelok ya. Ya Ahmad Siddiq diculek itu. Jadi diajak sholat zuhur, salam selamat siang kan. Nah. Ya, kalau fatwamu ndak kamu cabut tak terus no iki. Engko nek subuh selamat pagi, nek asar selamat petang. Nah, kalau selamat sore ya, kalau apa maghrib selamat petang, isya selamat malam. Itu gitu. Seperti Turki ya. Nanti kalau bisa adanya diganti bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lihat nopo, nggih, niku. Diobo-obo. Lah sekolah Islam itu kan nduk pusate Mekah Madi. Sekolah Islam nang Amerika. Lah ini kan ndak pada tempatnya. Belajar ilmu kedokteran ndak lewat dokter, lewat mekanik. Nggih. Ya nek ahli bedah tulang cekelane geraji cekelane cek matuk ono bore ono awake kan gitu ya, tulangnya digeraji kan gitu ya. Lah nek bukan jurusan itu, belajarin untuk mekanik, ngomong ke dokter, nyambung ndak kira-kira? Ndak nyambung. Ya, lah nek belajar Islam ku nang Mekah nang Madinah. Karena itu dua kota yang dijamin bersih dari Dajjal sampai hari kiamat. Yang dijamin bersih itu dari Dajjal itu ya dua kota ini. Lain seluruh dunia ini enggak. Sampai belajar di lulusan di Madinah ya belajar. Pakai ilmu nih. Mekah. Nah, itu gitu. Kalau selain itu enggak ada jaminan. Dari Yaman Ustaz, lu Yaman di Hadramaut. Nah Hadramaut ya. Hadramaut, hadir dan maut itu apa tarkib majazi. Ya, itu. Jadi nanti yang ya, ada tarim. Ya, ada demikian. Jadi di situ ya apa dari pengaruh luar. Nah, itu sampai sekarang. Dan itu kita betul-betul dibikin nggak terasa keluar murtad dari agama kita. Nggak terasa betul. Loh sampun nisa nih. Pun adzan. Aduh masya Allah nggih, ngapunten. Monggo. Nggak terasa. Bablasan.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang nanti kita akan bahas sebab dari dalam. Jadi sebab dari luar itu memang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak rela dengan Rasulullah, yang tidak rela dengan agama Islam. Jadi mereka berupaya untuk membelokkan. Ya, Ustadz sampai niki ojo adu domba, Ustadz sampai niki ojo ndak, ini Al-Quran yang bilang. Surat Al-Baqarah 110 ya, ya. Jadi walan tardha angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a. Allah yang bilang selamanya ndak akan rela kepadamu Muhammad, kepada kalian umat Islam, siapa Yahudi dan Nasrani, kecuali sak pergaulane sing ditiru Barat, Eropa, di balik Amerika, di belakang Amerika dan Eropa, Yahudi, Nasrani. Makanya negeri kita ini paling gampang diwoco, baik sistem ekonomi, politik, budaya, sak hankahme itu gampang diwoco. Kenapa? Sing ditiru jelas. Nanti arahnya begini, nanti diarahkan begini. Loh itu begitu. Ya, ekonomi ini diperoleh gampang. Ya, semuanya diperoleh gampang. Karena apa? Ketok. Ya, itu demikian. Termasuk apa? Hukum. 90% hukum Indonesia dari mana? Jenengan lho sing wong londo. Soalnya dijajah londo 350 tahun, gak setitik iki. Ya, makanya walaupun agamane Islam, kulite ireng, irunge pesek, tapi pikirane londo ireng. Lalu itu begitu. Makanya Belanda ya ngerti, karena dia yang ciptakan ya, pola pikire wong Indonesia iki ya apa, ngerti londo. Carane nyegat ya apa, carane ngancurno ya apa, gampang. Ya karena belajarnya di sana. Nah, itu umpamanya saya dosen, ini mahasiswa saya. Ya tahu kan begitu ya. Ini yang bikin apa? Pola hidup, pola pikir ini. Nanti orang-orang Indonesia itu akan seperti ini nanti. Nah, larinya kemana? Loh itu begitu. Ya, itu bisa dibaca. Nah, itu makanya akhirnya apa, tahu cara ngatasinya ya apa, cara tahu. Nah, itu demikian. Ya nanti insya Allah besok Sabtu yang akan datang saya jelaskan nanti dalil-dalil. Sebetulnya Rasul itu sudah mengingatkan dengan rinci, ya, sampai pola hidup, pola pikir kita itu ke arah Yahudi Nasrani itu Rasul sudah mengingatkan sebetulnya. Ya, itu demikian. Sampai umat Islam itu hilang agamanya itu, nul putu lali bengkong, ya,
Ojo mana ngerti sini Quran, maca Quran ae gak iso. Lho itu Rasulullah sudah ngasih tahu kita itu. Ya, sudah ngasih tahu kita. Memahami agama keliru niku Rasul sudah ngasih tahu kita. Cuma awak dhewe gak tahu ngaji. Itu. Ya, ndak tahu tuh dalilnya, ndak tahu penjelasan para ulama dan kitab-kitabnya itu. Ya, itu demikian. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Saya tertarik tadi mengenai yang dijelaskan Pak Ustaz. Jadi Nggih. 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 Lah sakjane pun taglet kula. Kalau di kitabnya itu ada, sampean beli putusan NU. Mulai tahun 40 sampai sekarang itu ada. Putusan Muktamar. Nah, itu ada di situ nanti. Sampean tahu nanti. Ya di situ tuh baru jelas gamblang. Oh, kenapa dulu dilarang kok sekarang boleh? Mun tanglet kula. Sampeyan takon. Lho ngoten, kula niki cuma dikandani mbah kula. Biyen nek ana Kyai Hasim niku teko nang ngelom, beduk sak kentongan niku disimpen gak wani diseneni karo Mbah Yai kan gitu ya. Nah itu gitu. Jadi karena mereka tahu ada cerita dari Yai As'ad Samsul Arifin diundang walimahan. Nah, walimahan itu kan ada janur melengkung, ya, ada gedang sing ono onto. Datang tanya sama yang sohibul hajat, yang punya apa ini hajat itu, ya. Ini gedang ontongnya, oh ini maknanya ini Yai, gini. Lah janur melengkung ini maknanya ini. Balik gak sido ngisi. iki wong iki duduk wong Islam mungkin gitu ya. Ah itu begitu. Lah itu begitu. Ya, itu. Jadi itu kisah. Jadi mereka kiai-kiai dari NU itu banyak yang lurus. Iya, yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah betul itu banyak sebetulnya. Lah itu begitu. Dia tahu ini tidak boleh, ini syirik, ini tahu dia. Dan itu begitu. Ya. Jadi yaitu tadi banyak alasan. Nah iki dijelasno mlayu kabeh kok lha ya opo. Lah itu begitu ya. Itu. Sampun nggih, ada pertanyaan lagi? Betul. Oh nggih, monggo. Tentang firqah. Nggih. Ada dua yang diucapkan oleh Rasulullah. Nggih. Tentang ramalan beliau. Kalimat saya di sana. Nggih. Sataf tadiku Nggih. jadi perpecahan Nggih. umat. Nggih. Perkataan akan Nggih. tidak jauh daripada apa yang Terjadi. Iya. Beda dengan saya di zaman. Nggih. Yang saya tanyakan, firqah ini mereka diantaranya ada orang yang tidak memang dalam lingkungan sesat, ada yang memegang dalil yang mengetahui dalil tersebut, tapi memahami dengan salah. Iya. Mereka tersesat di jalan yang lurus. Iya. Kedua, mereka orang-orang yang benar-benar memegang, yaitu yang dikatakan ilah wahidun. Ilah wahidatan, iya. Mereka Iya. apa? Iya. Iya. Yang dimaksudkan firqah ini disebabkan perpecahan oleh akal yang bersandarkan kepada akal, tetapi ada orang yang bersandarkan kepada dalil. Memahami dengan salah. Iya. Minta penjelasan. Iya. Jadi begini, ya, antara firqah dengan ikhtilaf pertama, ya. Kalau ikhtilaf ini perbedaan masalah furu antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi ini beda. Misalkan aja tentang kunut, ya. Itu kunut subuh itu. Ada perbedaan, ini perbedaan ijtihadiyah yang dimana dibolehkan berbeda. Ya, tapi memang ada konsekuensinya. Ada yang benar, ada yang salah. Loh itu demikian. Ya, ini. Tapi kalau firqah ini sudah pada tingkatan yang mendasar. Cuma
Walaupun itu akidah, walaupun itu tetap ada furu, ada usul. Ya, walaupun akidah ini ada furu, ada usul. Oleh karena itu para ulama di dalam menjelaskan kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, apa kekal? Jawabnya tidak semua kekal. Kalau kesalahannya itu mengeluarkan dia dari agama Islam, kekal dia. Kalau enggak ya tidak. Lah itu demikian. Jadi orang masuk neraka itu orang masuk surga ya, itu ada yang langsung plung tanpa hisab, tanpa adab. Nah, ada yang dihisab dulu baru masuk surga. Ada yang dimasukkan neraka dulu, diumbah sampai resik baru itu begitu. Ya, jadi kelompok-kelompok itu, firqah-firqah itu yang 70 udah masuk neraka, tidak semuanya kekal di dalamnya, enggak. Ya, itu ada yang nah, itu demikian. Jadi makanya tidak semudah itu menuduh orang kafir, orang sesat. Ada surut dan ada mawani, ada syarat-syarat menyebabkan orang kafir, ada penghalang-penghalang yang yang orang itu tidak bisa dikatakan kafir. Dan itu hanya para ulama. Ya, makanya tidak benar kalau orang-orang salafi, ya orang-orang wahabi itu gampang mengkafirkan orang, tidak benar itu. Ya, itu tidak benar, sangat keliru. Ya, itu ada surut, ada mawani. Itu demikian. Ya, ada orang itu kadang-kadang berkata perkataan kufur, mengeluarkan dia dari Islam. Tapi ada penghalangnya, dia bodoh, orang tidak ngerti, terhalang sudah. Ya, walaupun ucapannya itu ucapan kufur yang bisa membatalkan syahadat. Loh, itu demikian. Ini. Jadi ya kita tidak segampang itu memvonis orang. Itu demikian. Termasuk golongan-golongan kelompok tidak segampang itu. Maka kita harus rinci permasalahan. Itu gitu. Apa tuh kemudian semuanya digebyau, ya tidak bisa. Ya orang-orang yang itu gitu. Ya ada yang garis lurus, ada tidak, kan begitu. Ada garis lurus ya, ada yang garis bengkok. Itu demikian ya. Itu Allah Ta'ala a'lam. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.